Shalom saudara, kiranya rahmat Tuhan terus menjadi kekuatan kepada kita untuk melanjutkan perjuangan kehidupan kita. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Ya Tuhan, di dalam kerendahan hati, kami mohon kepadamu, singkapkanlah kebenaran-kebenaran-Mu yang akan kami dengarkan saat ini, sehingga kebenaran-kebenaran itu akan terus menjiwai kehidupan kami. Kami pegang teguh supaya kehidupan kami tidak salah arah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 6 ayat 14 firman Tuhan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Renungan pagi edisi 6 April 2021, Coach Haumai. Saudara-saudara, ada satu pernyataan yang sangat mencengangkan dari seorang pengikut Kristus bernama Rasul Paulus. Ketika dia berdiri dengan tegas mengatakan, "Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Padahal ada begitu banyak hal yang bisa membuatnya bermegah. Paulus bisa bermegah dari status sosial, dari kepintaran, dari keberhasilan pelayanan, dan lain-lain. Semuanya bisa membuatnya bangga, tapi justru dia tampil mengatakan, "Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus." Padahal saudara-saudara, masa itu salib adalah sebuah kehinaan besar. Salib adalah simbol penghukuman yang paling kejam. Orang yang disalib adalah dianggap paling besar dosanya, penjahat kelas kakap, dan tragisnya lagi, mereka dibiarkan mati secara perlahan-lahan di atas palang kayu itu. Sebuah kematian yang sangat tragis bagi mereka yang disalibkan. Tapi anehnya, Paulus mengatakan, "Aku mau bermegah karena salib itu." Saudara, dalam bahasa aslinya, kata bermegah menggunakan kata kauchaomai, yang berarti menganggap dan membutuhkan sesuatu yang penting, sehingga itu menjadi dasar atau sumber di dalam kehidupan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita melalui Rasul Paulus untuk kauchaomai. Kalau saudara dan saya menganggap salib Kristus sebagai kebutuhan yang paling utama, itu berarti itulah hal yang paling kita butuhkan, karena itu adalah sumber dasar dalam hidup kita. Hanya dengan demikianlah baru kita bisa ada di dalam penghayatan bahwa kita pun hanya mau bermegah dalam Kristus seperti Rasul Paulus. Bukan berarti saudara-saudara bahwa hal lain tidak dibutuhkan di dunia. Dibutuhkan iya, tapi tidak lantas berkat yang kita dapatkan di dunia ini yang adalah pemberian Tuhan. Justru itu yang menjadi kebanggaan kita. Justru itu yang menjadi tujuan hidup kita. Dan Tuhan yang memberikannya, kita sepelekan atau kita kesampingkan. Inilah yang Rasul Paulus mau luruskan. Saudara-saudaraku, mari kita merenung dalam masa-masa penghayatan Paskah kali ini. Masa yang seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk melihat dan mengalami kasih yang komplit dari Tuhan, kasih yang telestai, kasih yang genap yang diberikan kepada kita melalui peristiwa Paskah. Sebuah kasih yang tidak transaksional, kasih yang murni dan tanpa batas itu. Karena itu saudara, masihkah kita tidak mau berbangga dalam kasih dan suci itu? Saudara-saudaraku, apa yang paling kita banggakan dalam hidup kita? Apa yang paling sering kita bicarakan ke orang-orang lain yang menjadi kebanggaan kita? Dan perenungannya, seberapa dalam kita menempatkan Kristus sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita? Semoga melalui tuntunan Roh Kudus dalam penghayatan Paskah kali ini, kita ditolongnya untuk hanya kauchaomai
dalam salib Kristus, karena itu adalah dasar yang paling utama dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan semua hal, dan ada begitu banyak hal yang kami butuhkan di dunia ini, namun janganlah itu menjadi kebanggaan kami, menjadi tujuan kami, karena itu hanyalah sementara dan itu hanyalah pemberian daripada Tuhan. Ajar kami untuk menjadikan salib Kristus sebagai hal yang paling utama dalam kehidupan kami dan menjadi tujuan daripada kehidupan kami, karena di situ terletak hidup kami yang sejatinya. Tolong kami Tuhan, kami terbatas untuk memahami firman-Mu, apalagi melakukannya. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus-Mu kami dimampukan. Ampuni kami Tuhan dan layakkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.